Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Miftahul Afan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Azzain, Telampeh Karangpenang Sampang. Di sini saya akan berpresentasi tentang awal mula tersebarnya Islam di Nusantara. Islam di Nusantara menyebar melalui beberapa faktor, yaitu faktor utamanya perdagangan dan pendekatan spiritual. Islam menyebar di Nusantara itu melewati jalur damai, bukan seperti halnya zaman-zaman dulu yang melewati jalur perang, yang dimana waktu itu orang kafir dikirim surat oleh Rasulullah dengan catatan, masuk Islamlah kamu, jika tidak maka bayar pajak. Ketika orang kafir tersebut itu tidak masuk Islam dan memberontak, maka orang Islam itu memerangi mereka. Lain dengan penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara itu melewati jalur perdagangan, pendekatan spiritual dan politik. Perlu kita ketahui, Islam masuk ke Nusantara itu bukan cuma melewati jalur perdagangan, bukan cuma dari Jazirah Arab, melainkan dari India, dari Gujarat India, dan dari Iran atau Persia. Baik, Islam melalui perdagangan itu dengan cara orang-orang Islam masuk ke Nusantara, membawa rempah-rempah dan menjual belikan rempah-rempah yang ada di Nusantara. Seperti halnya kerajaan Aceh, kerajaan Pasai, Samudra Pasai yang ada di Aceh, yang menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tahun 13 Masehi, yang menjadi jalur perdagangan dan pendekatan kebudayaan. Juga penyebaran Islam di pulau-pulau Jawa dengan peran pentingnya para ulama seperti halnya Wali Songo dan ulama-ulama sufi lainnya yang menyebarkan Islam secara pendekatan spiritual dan pendekatan kebudayaan masyarakat lokal, sehingga masyarakat bisa menerimanya dan bisa percaya, sehingga beliau-beliau tersebut bisa mengajarkan ajaran Islam terhadap masyarakat lokal. Sama seperti halnya penyebaran Islam di Pulau-Pulau Madura, yang mana di Pulau Madura itu bukan cuma masuk dari jalur perdagangan, melainkan masuk dengan cara menyebarkannya dengan cara pendekatan spiritual. Seperti halnya cerita kiai-kiai dahulu, Pangeran Ketondur. Pangeran Ketondur itu menyebarkan Islam melewati jalur pendekatan spiritual dan pendekatan budaya, sehingga bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat percaya terhadap beliau, dan beliau mengajarkan Islam terhadap masyarakat lokal. Beliau tersebut menanam
menanam rempah-rempah di sebelah sawahnya masyarakat lokal, yang mana tanahnya itu sama, tapi punya beliau lebih subur dan lebih cepat panen. Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya, kenapa bisa lebih subur sedangkan tanahnya sama? Lalu beliau tersebut mengatakan bahwasanya kita menanam itu bukan cuma menanam, tapi berdoa kepada Allah, dan ada kata kuncinya. Masyarakat bertanya-tanya dan menanyakan kepada beliau apa kata kunci tersebut. Maka beliau menjawab, kata kunci tersebut adalah 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga masyarakat itu mulai percaya terhadap beliau dan berguru kepada beliau, dan beliau itu mengajarkan Islam dan mendirikan pesantren. Sehingga Islam tersebar melewati jalur-jalur pesantren. Dari pembahasan saya tadi, kesimpulan dari pembahasan saya yaitu Islam tersebar di Nusantara itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-13 Masehi bukan cuma melewati jalur perdagangan, melainkan pendekatan spiritual dan pendekatan kebudayaan masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal itu percaya dan menerima terhadap orang yang menyebarkan, terhadap tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam, sehingga beliau-beliau tersebut bisa mengajarkan agama Islam. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.